Oknum Brimob aniaya lansia, tim hukum sebut jaksa abaikan fakta 12 jahitan di kepala dan leher. Tim kuasa hukum Maria Huay alias Mama Mimi, 74 tahun, menyoroti dugaan maladministrasi pembuktian dalam penanganan kasus dugaan penganiayaan terhadap lansia di Desa Alang, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Mereka menilai jaksa penuntut umum atau JPU mengabaikan fakta penting terkait luka serius yang dialami korban, yakni 12 jahitan di area vital kepala dan leher. Sorotan tersebut disampaikan tim hukum yang dipimpin Nimbrod Sopanit bersama Vincent Uktoselia, kemudian Brian Kariu, Rahmawati, Roni Samloy, Henrik Mabala, Nurbaya Moni, dan Beltasar Unulula. Menurut Nimbrod, tidak dihadirkannya ahli medis menyebabkan fakta hukum terkait tingkat keparahan luka korban tidak tergambar secara utuh dalam persidangan. Padahal kata dia, korban merupakan seorang lansia berusia 74 tahun yang mengalami luka di bagian tubuh dengan risiko tinggi terhadap keselamatan jiwa. Ia menegaskan kondisi tersebut seharusnya dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam pasal 468 KUHP baru dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun penjara. Tim hukum juga mempertanyakan langkah JPU yang dinilai menurunkan kualifikasi pasal dalam tuntutan terhadap terdakwa Bribka Hendra Gevsik Edison Huay, anggota Brimob yang terjerat kasus tersebut. Menurut mereka, dakwaan awal menggunakan pasal 466 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Namun dalam tuntutan, jaksa justru menggunakan pasal penganiayaan biasa sebagaimana ayat 1 dengan tuntutan 8 bulan penjara. Atas dasar itu, tim hukum Mama Mimi telah melayangkan surat keberatan dan laporan pengaduan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Malteng dengan tembusan ke Kejaksaan Tinggi Maluku dan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 11 Mei 2026. Selain mempersoalkan pembuktian perkara, mereka juga melaporkan dugaan penyesatan informasi hukum kepada keluarga korban terkait hak banding. Tim hukum menyebut keluarga korban sempat diberitahu bahwa upaya hukum banding tidak dapat dilakukan. Padahal menurut mereka ketentuan banding telah diatur dalam pasal 67 KUHP dan jaksa memiliki kewajiban konstitusional mengajukan upaya hukum apabila putusan belum mencerminkan rasa keadilan korban. Mereka juga meminta Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas dan Komisi Kejaksaan memeriksa seluruh jaksa yang menangani perkara tersebut atas dugaan pelanggaran kode etik. Vonis 5 bulan penjara diprotes kasus penganiayaan terhadap Mama Mimi sebelumnya menjadi perhatian publik setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan vonis 5 bulan penjara kepada Bribka Hendra Gevsik Edison Huay pada Senin 4 Mei 2026. Keluarga korban menilai hukuman tersebut tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami Mama Mimi. Berdasarkan hasil visum Puskesmas Perawat Alang, korban mengalami luka robek dan leher dengan total 12 jahitan. Keluarga korban juga menyoroti proses hukum yang dinilai berjalan lambat serta meminta institusi Polri menjatuhkan sanksi etik terhadap pelaku. Di sisi lain, tim kuasa hukum Bribka Hendra yang terdiri dari Victor Ratuanik, John M. Berhitu, Johan M. Darmapan, dan Libert Huay menyatakan putusan majelis hakim telah objektif dan sesuai fakta persidangan. Mereka menilai luka korban tidak memenuhi unsur luka berat karena korban disebut telah pulih dan kembali beraktivitas normal. Objek keberatan kami adalah ketidakprofesionalan jaksa penuntut umum dalam menangani perkara penganiayaan berat yang menimpa klien kami seorang lansia 74 tahun. Kami sangat menyayangkan sikap dari JPU yang secara sepihak melakukan degradasi atau penurunan kualifikasi pasal dalam tuntutannya. Meskipun dakwaan awal mencantumkan pasal 466 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Namun JPU justru menuntut terdakwa dengan penganiayaan biasa ayat 1 dengan tuntutan yang sangat rendah, yaitu 8 bulan penjara. Nah, kami menduga ada indikasi kuat terjadinya maladministrasi pembuktian. JPU tidak menghadirkan saksi ahli untuk mengkonfirmasi fakta bahwa korban mengalami 12 jahitan di area vital, yaitu area kepala dan area leher. Nah, secara hukum, bagi seorang lansia luka di area maut tersebut memenuhi kriteria bahaya maut sebagaimana diatur dalam pasal 155 KUHP baru yang seharusnya dikualifikasikan sebagai penganiayaan berat dengan ancaman maksimal 8 tahun penjara berdasarkan pasal 468 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.